Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang materi teknik pemesinan fries. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muklis Dwi Haji Pamungkas dengan NIM K2518049. Baik, untuk mengawali materi teknik pemesinan fries, tentunya kita harus tahu apa saja kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini. Untuk poin 3.1 yaitu memahami bagian-bagian mesin fries berdasarkan jenis dan fungsinya. Kemudian untuk poin 3.2 yaitu memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk proses pengefresan. Kemudian poin 3.3 yaitu memahami mesin untuk jenis pekerjaan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dalam pembelajaran ini, mari kita mulai belajar. Untuk materi awal, kita harus tahu apa pengertian dari mesin fries terlebih dahulu. Apa itu mesin fries? Pengertian mesin fries adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan suatu benda kerja dengan proses penyayatan. Dan tentunya proses penyayatan menggunakan alat potong jamak yang berputar. Kemudian, apa fungsi dari mesin fries itu sendiri? Tentunya mesin fries ini digunakan untuk bermacam-macam pekerjaan. Di antaranya untuk meratakan permukaan, membuat alur, membuat ledak gigi, dan lain sebagainya. Tentunya, mesin fries dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, mesin fries tegak atau vertikal. Kita tidak asing lagi dengan jenis mesin fries yang satu ini, karena kita sering melihatnya di bengkel mesin. Mesin fries ini memiliki sumbu utama atau biasa disebut dengan spindle pada posisi tegak atau vertikal terhadap meja mesin. Dan gerakan mejanya dapat bergerak ke arah memanjang, melintang, dan naik turun. Yang kedua, ada jenis mesin fries mendatar atau horizontal. Mesin fries ini adalah mesin fries yang letak sumbu utamanya atau spindlenya sejajar dengan meja fries atau meja mesin. Dan gerakan mejanya sama dengan mesin fries tegak, yaitu memanjang, melintang, dan naik turun. Yang ketiga, ada jenis mesin fries universal. Mesin fries ini memiliki dua sumbu utama, yaitu pada posisi tegak dan sejajar terhadap meja mesin. Sehingga mesin fries universal ini dapat digunakan sebagai mesin fries vertikal maupun mesin fries horizontal. Nah, untuk gerakan mejanya itu ke arah memanjang, melintang, naik turun, dan dapat diputar membuat sudut tertentu terhadap bodi mesin. Mesin fries memiliki konstruksi yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai komponen utama yang sama, yaitu spindle atau sumbu utama, table atau meja mesin, saddle atau dudukan meja, kemudian knee atau lutut mesin, arm atau ram yaitu lengan mesin, kemudian column mesin atau badan mesin, yang terakhir adalah base atau bed yaitu alas mesin. Yang pertama ada spindle. Bagian ini berfungsi untuk dudukan atau tempat pisau fries dipasang dan gerakannya memutar pisau fries. Lalu ada table yang fungsinya sebagai tempat dudukan benda kerja yang akan di-fries. Kemudian saddle. Bagian ini untuk menyokong meja. Saddle ini terpasang di atas lutut mesin. Lalu ada knee atau lutut mesin, yaitu sebagai tempat dudukan meja atau saddle tadi. Kemudian ada arm atau lengan mesin yang fungsinya sebagai penahan ujung arbor.
Lalu ada kolom mesin, yaitu bagian yang menahan seluruh bagian-bagian mesin press lainnya. Dan yang terakhir ada base, yaitu bagian paling bawah dari mesin. Tak terasa kita sudah mengetahui apa itu pengertian, fungsi, jenis-jenis, hingga bagian-bagian dari mesin press. Sekarang, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah memahami handle-handle yang ada pada mesin press. Yang pertama, handle dengan gerakan meja memanjang, yang dimana handle ini menggerakkan meja press ke arah kanan dan kiri, lebih tepatnya arah horizontal. Untuk posisi handle ini terpasang di kanan dan kiri dari meja mesin. Yang kedua, ada handle dengan gerakan meja melintang, di mana handle ini menggerakkan meja press ke arah maju dan mundur, dan letak dari handle ini terpasang di depan meja press. Yang ketiga, ada handle dengan gerakan meja naik turun. Tentunya, handle ini menggerakkan meja ke arah atas dan bawah, lebih tepatnya arah vertikal, dan posisi handle ini terpasang di keni atau lutut mesin. Nah, kita sudah menyelesaikan dua materi, dan sekarang mari kita ke pembahasan yang selanjutnya. Di materi selanjutnya, kita akan belajar tentang mesin press untuk jenis pekerjaan tertentu. Tentunya dalam materi ini, kita akan membahas beberapa mesin press yang khusus untuk pekerjaan tertentu. Untuk mesin press yang pertama, ada plano milling. Plano milling adalah mesin yang digunakan untuk memotong permukaan dengan benda kerja yang besar dan berat. Umumnya, mesin press ini hampir sama dengan mesin press vertikal. Hanya saja, mesin ini memiliki gerak kerja yang lebih banyak dan sudah pasti untuk mengerjakan benda kerja yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Dan untuk yang kedua, ada surface milling. Surface milling adalah mesin potong permukaan untuk pekerjaan perataan permukaan rata dari kepala, block cylinder, kemudian V-block, dan lain sebagainya. Lanjut, ada thread milling. Thread milling adalah proses pemesinan yang digunakan untuk membuat atau memotong ulir dengan pisau pemotong bentuk tunggal atau banyak. Jika kita lihat dari segi fisiknya, maka mesin ini bentuknya hampir sama dengan mesin bubut. Namun, ini tak menggunakan prinsip kerja utama mesin press, yaitu pisau pahat yang dipasang pada spindle yang bergerak berputar menyayat benda kerja. Kemudian, ada copy milling. Copy milling adalah proses pemesinan untuk pembentukan benda kerja yang mempunyai bentuk kompleks. Dalam proses penyalin atau copy benda kerja, maka dibuatlah pola atau mal yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentukan yang sama. Kemudian ada hobbing machine. Hobbing machine adalah proses pemesinan digunakan untuk membuat gigi atau sprocket dengan memotong permukaan gigi secara berurutan pada gerakan aksial. Dan yang terakhir ada CNC milling. CNC milling adalah mesin pengendalian gerak meja mesin ke arah melintang dan memanjang, serta spindle arah vertikal, yaitu atas dan bawah, yang prosesnya dikendalikan oleh program komputer. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Semoga pembahasan dari video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, dan mari kita buat masa depan pelajar menjadi lebih baik.